Identitas Douglas sebagai agen khusus telah ditemukan. Kamera yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruangan. Di luar pintu ada tentara UFB. Mereka mengawasi melalui kamera. Douglas melepaskan kamera mini dari lengannya. Dia menginjaknya. Douglas kemudian mengambil granat dan melepaskan pinnya. Saat petugas polisi UFB mendobrak pintu kamar, Douglas berlari ke bawah dan bersembunyi di balik tembok besar. Ledakan keras terdengar dan lantai atas hancur berkeping-keping. Douglas segera melompat dan mampu melarikan diri seumur hidup. Setelah kembali ke rumah, Douglas menemukan istrinya selama 7 tahun, Lori. Agen UFB lain yang menyamar ada di sebelahnya. Dia juga ingin menangkap Douglas. Jadi keduanya saling bertarung, namun Douglas tidak bisa mengambil tindakan terhadap istrinya. Jadi dia memilih untuk melarikan diri. Douglas juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Untungnya, rekan lama Douglas, Hammond, menelepon. Dia menyuruh Douglas pergi ke bank dan membuka brankas nomor 94. Ada hal-hal yang dibutuhkan Douglas. Lori pun mendapat perintah dari atasannya. Karena dalam ingatan Douglas ada rahasia yang tersembunyi. Jadi mereka harus menangkapnya, tapi Douglas dengan mudah mendapatkan brankasnya. Di dalamnya ada rekaman video tersembunyi. Isinya adalah, ingatkan Douglas bahwa ingatannya telah diubah. Dia harus kembali ke apartemennya di London. Masih banyak petunjuk lain di sana. Namun Douglas ditemukan oleh polisi. Polisi UFB melancarkan penangkapan Douglas. Douglas melompat ke atap pesawat ruang angkasa. Lori membawa sekelompok tentara ke tempat kejadian. Pesawat luar angkasa tak berawak itu menjatuhkan Douglas di tengah jalan. Pesawat luar angkasa melonjak tepat di atas kepalanya. Douglas merangkak di tanah. Tiba-tiba pesawat luar angkasa itu berhenti. Wanita idamannya, Melina tiba-tiba muncul. Douglas menaiki perahu Melina untuk menghindari UFB. Setelah itu, Melina menyerahkan kendali pesawat luar angkasa kepada Douglas dan mengeluarkan senjatanya. Melina menembak pesawat luar angkasa polisi. Lori mengikuti dari belakang mereka. Douglas dikejar sampai jalan utama ketiga. Lorira memerintahkan bawahannya untuk menempatkan penghalang di depan Douglas. Douglas mengaktifkan sistem keamanan, dan matikan sistem dari kendali pesawat ruang angkasa. Saat mereka hendak menabrak rintangan, Douglas mematikan sistem kendaraan, jadi pesawat luar angkasa itu jatuh bebas. Saat pesawat ruang angkasa mendekati tanah, Douglas menyalakan ulang sistemnya. Tekanan dari pesawat luar angkasa menyebabkan mobil tersebut roboh. Kemudian jatuh begitu saja. Saking kuatnya benturan, Melina sempat koma. Douglas membawanya ke apartemennya. Lalu dia mencari kemana-mana, tapi tidak ada yang terdeteksi. Saat aku melihat piano kesayanganku, Douglas ingin memainkan lagu yang familiar. Jadi dia mengaktifkan agen misterius itu. Yang muncul adalah panggilan video. Kata orang dalam video itu, Douglas adalah agen rahasia dengan nama Sandy Carl Hauser. Selain UFB, ada juga sebidang tanah untuk tempat tinggal warga sipil di koloni. Douglas mengetahui bahwa UFB ingin menyerang mereka. Douglas ditangkap oleh UFB dan ditanamkan ingatan palsu untuk dimanipulasi. Dalam ingatan yang salah dia adalah anggota UFB, istrinya adalah Lori. Namun ingatan Douglas yang sebenarnya juga tersembunyi. Dan Melina pun terbangun. Dia menunjukkan bekas luka pada Douglas. Ini adalah bekas luka yang tersisa sejak mereka diserang. Melina mengajak Douglas menemui pemimpin perlawanan sipil, Matthias. Karena Matthias dapat menemukan kenangannya untuknya. Matthias pemimpinnya adalah ayah Melina. Saat mereka meluncurkan program untuk memulihkan ingatan Douglas, mereka menemukan firewall pelindung yang mengelilingi memori sebenarnya. Tapi mereka tidak bisa menghancurkannya. Kemudian gambaran ingatan Douglas yang sebenarnya menghilang. Dan video lain tiba-tiba muncul. Ini adalah pemimpin Federasi Philos Cohagen. Dia menyimpan video itu di firewall. Melina tiba-tiba menyadari sesuatu. Ini jebakan. Melina memutuskan sambungan perangkat dari Douglas. Orang-orang UFB menyerbu masuk. Cohagen menembak dan membunuh Matthias dan menangkap Melina. Cohagen kemudian memerintahkan seseorang untuk menghapus ingatan Douglas. Seorang tentara diam-diam membuka kunci Douglas. Douglas memanfaatkan tentara lain yang tidak memperhatikan, dan hancurkan mereka, keluar dari bahaya. Prajurit yang membantu Douglas membuka kunci adalah orang yang ada di video di awal, Hammond. Federasi UFB meluncurkan pengumpulan tentara menggunakan robot. Mereka bersiap melancarkan serangan umum untuk mengambil alih blok kolonial. Douglas mencuri pesawat, melarikan diri dari pangkalan dan pergi ke UFB. Dia mendarat dengan selamat di pesawat luar angkasa raksasa UFB, The Fall. Kemudian cari tempat di mana Melina ditahan. Douglas menjaga kedua penjaga itu. Selamatkan Melina dari tempat itu. Pesawat luar angkasa Fall beraksi saat diluncurkan. Kecepatannya lebih dari 38.000 mil per detik. Jadi di dalam kapal akan terdapat gaya sentrifugal yang sangat besar. Semuanya terasa seperti berada di luar angkasa. Namun Douglas masih menghadapi 3 lawan. Anda memanfaatkan kekuatan lawan saat menembak.
untuk menempatkan Melina di kabin lain di kapal. Mereka ingin melarikan diri dari kejaran. Douglas dan Melina berlari ke atas. Namun Cohagen mengirimkan tentaranya untuk menembak dan memukul Douglas. Seorang tentara robot terbang untuk menaklukkannya. Melina menyelinap ke ruang kendali di bawah. Douglas berdiri dan melakukan serangan balik. Namun dia disingkirkan oleh Cohagen. Cohagen mempersiapkan Douglas untuk bertemu kakek dan neneknya. Kemudian lampu depan yang super menyilaukan dinyalakan. Melina membunuh banyak tentara, tapi Cohagen muncul di belakang Douglas. Dia menyelinap ke arah Douglas dan mengalahkannya. Cohagen melihat arloji Douglas. Douglas segera menempatkan banyak bom di pesawat luar angkasa The Fall. Douglas terus melakukan serangan balik dan mengalahkan Cohagen. Melina dan Douglas kemudian melompat ke tempat aman. Dan Cohagen terpesona karenanya. Sampai Douglas terbangun di ranjang rumah sakit. Melina ada di sana untuk menunjukkan kasih sayang. Tapi Douglas mengetahuinya lagi. Tidak ada luka di tangannya. Itu adalah pakaian kamuflase 3 dimensi. Dia adalah istri selama 7 tahun dalam ingatan Douglas Lowry. Douglas mengirimnya pergi dengan senjata berat. Namun Melina yang asli muncul dari ambulans. Douglas tanpa sadar melirik lengannya. Bekas luka yang menandai kematian dalam ingatannya telah hilang. Ternyata itu hanya mimpi Douglas.